Iya, kembali bersama Riau Kurir dan Riau Girl, asik. Cantik banget istilahnya, wanita yang lahir di Riau walaupun asal muasalnya dari tetangga sebelah alias Sumatera Barat, tapi saya tetap lahir di sini. Berarti saya anak Riau dong, Bang? Kalau lahir di sini ya, anak Ya, Pekan. anak Lahir di Pekan ya? Pekanbaru kan? Di Pekanbaru, pas banget. Di iya, Pekanbaru di anak Pekan. terminal. Anak Anak Pekan. Pekan. berarti. Anak Pekan. Ihi. Baik, balik ke Riau Kurir dan Bang, tadi kita udah ngobrolin siapa founding father-nya, kapan dimulainya. Kemudian ternyata sekarang sudah dalam masa observasi dan sudah jalan. Kan ini belum familiar nih Bang Riau Kurir. Iya. Ini kita mikirnya tuh ini ojek nih gitu kan. Tapi ternyata ini lebih ke arah pengantaran dokumen dan barang dulu. Nah ini kayak mana jaminan dan secara teknisnya gimana nih Bang? Secara teknis, seperti kita bicarakan tadi, kalau ngorder cukup telepon atau WA saja. Iya. Dan setiap kali barang sampai di tujuan, kita selalu kasih report ke pemilik barang, pemilik ya barang. kan? Atau yang menjual gitu kan, user kita. Ya. Kita kasih report by foto, nanti kita juga sampaikan kalau ini sudah terantarkan. Jaminannya apa ya Bang? Jaminannya ya kepercayaan. Kepercayaan aja kan Insya zaman Allah sekarang kita, gitu ya Bang. Amanah ya. Dan makanya di tagline kita juga salah satunya kita amanah, harus amanah. Gitu ya. Tapi berapa user, berapa driver yang kita punya sekarang Bang? Kalau Atau sekarang armada? karena kita masih masa observasi, kita baru menggunakan 3 kurir. 3 kurir, tapi udah 3 mencakup. kurir. Itu dibagi-bagi per daerah atau? Sekarang masih masih random ya, masih Random, acak ya. Pokoknya kemana yang bisa diantar dulu kita. Oke, berarti pertanyaan lebih kunci nih Bang. Kedepannya harapannya seperti apa nanti Riau Kurir yang Abang ingin share atau? Kita sedang merancang sebuah moda transportasi yang tidak hanya mengantarkan barang dan dokumen, tapi juga mengantarkan orang, ya kan, person yang berbasis syariah. Seperti apa ini Seperti Bang? apa contohnya? Yang pertama mungkin yang diantar harus barang-barang yang legal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua, apabila itu yang diantar adalah wanita, kalau orangnya wanita, kita akan kirim kurir kita yang wanita. Oh begitu, mantap. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Yang tidak diinginkan lah Bang. Ya diinginkan Iya, betul ya. Gitu. diinginkan oleh sebelah pihak ya. Terus yang ketiga, kita juga bebas dari riba. Oh iya. Jadi ketika Nina mau pesan makanan ke kita, kalau harganya 10.000 ya 10.000. Oh, gitu. Tidak ada penambahan biaya di situ. Ya, upahnya cuma upah Beda antar. dengan aplikasi yang sudah ada ya. Aplikasi yang sudah ada kan kalau harganya 10.000 di kedai atau di toko, itu di aplikasi kita bisa belinya jadi 15.000. 15. Dan satu lagi juga kurirnya itu kan dapat 2 poin. Oh iya benar. Itu semuanya itu kalau dalam pemahaman kami itu masuk dalam bagian riba. Oh gitu berarti. Karena ada transaksi hutang piutang di situ yang memberikan manfaat. Nah, ini panjang nanti. Panjang ceritanya jadi nanti kita tausiah ini. Jadi tausiah kita jadinya. Karena kan? memang intinya aplikasi kita bukan aplikasi, intinya layanan kita layanan yang berbasis syariah yang no riba. Benar. Jadi untuk yang sudah sampai ke sana ini Nina minta maaf karena belum sampai ke sana ngajinya nih. Jadi berharap ini juga bisa berkembang lebih cepat. Lebih banyak yang didukung sehingga kita bisa sama-sama saling mengerti dan saling mendukung, terutama di ini sekali lagi bahwa ini punya kita gitu, dari Riau untuk Riau kepada Riau, asik. Kedepan insya Allah kita tidak hanya berbicara untuk masalah kurir di lokal Pekanbaru dan Riau saja. Kita juga nanti akan berusaha pengembangannya nasional, bahkan mungkin nanti kita juga akan berbicara internasional. Internasional dalam pengertian untuk kurir contohnya gitu ya. Kita mungkin nanti akan ekspedisi barang ke luar negeri, ekspor impor, kita akan coba untuk kelola juga. Yang mau kirim ginjal nggak bisa ya pakai Riau Kurir ya, ilegal. Poin utamanya barang yang kita kirim harus yang legal. Gitu. Nah, sesuai hukum sekarang Indonesia. kan di masa pandemi nih Bang, di masa pandemi di mana krisis kepercayaan juga sudah lama sekali rusak. Kemudian muncul Abang Riau Kurir dengan bermodalkan kepercayaan, tentu akan menurut Nina nih akan sangat melambat. Bukan ada beberapa kali mungkin akan melambat di kepercayaannya ini. Nah, mungkin ada nggak sih yang bisa dikatakan kepada pemirsa kita bahwa berbasiskan kepercayaan ini bukan berarti hanya kepercayaan belas begitu saja. Tanggung jawab dari Riau Kurir sendiri ada, misalnya kayak Abang bilang tadi, untuk drivernya sendiri ada asuransi atau seperti apa ini Bang? Ya, masalah kepercayaan ini kan lebih kepada amanah ya. Betul. Kita yakin amanah yang dititipkan oleh user kita ke kita itu adalah suatu tanggung jawab yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia. Benar. Dan pertanggungjawabannya itu
yang lebih utama itu pastinya di akhirat. Betul Apalah sekali. artinya kita melarikan barang orang 100 atau 200 ribu, tapi akhirnya nanti di akhirat kita jadi orang-orang yang muflis, Ini benar-benar orang-orang yang bangkrut. Benar, Itu kan makanya kita juga kurir-kurir kita selalu kita kita kasih pemahaman, edukasi bahwasanya yang paling pertama yang harus kita pegang itu adalah kepercayaan. Betul. Jadi insya Allah sejauh ini user-user kita, para pengguna jasa kita, malah mereka sangat percaya dengan kita gitu. Dan satu hal juga, kita juga akan ada sistem COD juga, kita juga talangi dulu gitu. Boleh talangin dulu. Kadang-kadang Ya, kalau seandainya Nina nggak percaya, mungkin biayanya harganya mahal, makanya 1 kilo 1 juta umpamanya. Mahal kali itu 10 kilo itu. Umpama gitu kan. Tentu kan Nina khawatir nih barangnya dilarikan atau apa. Ya udah kita sistem COD aja. Sistem COD dengan seperti yang saya bilang tadi, tetap yang bayar kita, yang bayar. Nanti kami yang bayarkan dulu, kami talangi dulu tanpa ada pertambahan nilai. Benar, Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu antisipasi kita untuk membangun kepercayaan klien kita ke kita. Jadi ini sangat wajib dan layak dan wajib dicoba oleh pemirsa, terutama warga Pekanbaru. Coba dulu supaya kita lebih gampang, tidak direpotkan, terutama orang-orang tua kita atau yang tidak fasih menggunakan itu tadi. Kenapa kita membangun layanan ini? Tujuan utama kita adalah untuk user-user yang memang tidak mau direpotkan dengan aplikasi. Yes, belum Terus aplikasi. yang memang gaptek dengan teknologi gitu. Kayak kalangan ibu-ibu, kebanyakan kita kan sekarang memang pengguna kita adalah ibu-ibu UMKM ya. Iya. Mereka kan agak kurang familiar ya, dengan aplikasi. Maaf katanya memang gaptek dan gagap nanti teknologi. menentukan titik, kita nggak perlu repot menentukan titik, kita nggak perlu repot buka aplikasi dan kita kena cas internet. Kita setiap kali buka aplikasi itu kan kita kena cas. Benar. Benar sekali kan? Di-cut ya, bukan pakai apa namanya? Kuota. Jadi pakai kuota saya lama-lama. Kita dikenakan kuota gitu kan. Jadi kita memberikan kemudahan-kemudahan itu tanpa harus repot menentukan titik di mana untuk browse segala macam, tinggal WA, Bang bisa antar barang, kita langsung antarkan kurir kita. Oke, untuk jarak dan untuk upahnya nih Bang, ada nggak sih yang menjadi pantangan-pantangan dari driver kita? Nggak ada pantangan sih sebetulnya, yang penting sesuai aja. Tapi sekarang kita memang masih pakai sistem maksimal 15.000 untuk satu kali pengantaran, ya kan? Kalau seandainya terlalu jauh, ya pernah satu kali kita ngantar itu ke jalan Palas. Jauh itu ya, Palas ya. Tapi alhamdulillah usernya pengertian. Kita minta 15.000 dikasih 20 gitu kan. 20. Kan jauh loh Bang Palas. Sebetulnya enggak Nin. Kalau kita hitung per kilometernya, ya kan kita jangan ngambil jalan yang umum ya. Kita jalan yang jalan lintas, jalan tikus. Itu kemarin kita hitung waktu itu dari Durian ke Palas itu jaraknya hanya sekitar 19 kilo. Jadi kalau kita hitung, nanti kita memang insya Allah ke depannya kita akan terapkan sistem per kilometer. Dan sejam juga, setengah jam juga loh Bang ke Palas itu. Nggak sampai 20 menitan lah. Iya, karena jalan-jalannya jalan shortcut. Oke. Anak pekan. Terus harus tahu ya kan, berarti driver-driver atau armada Abang itu berarti dari Pekanbaru punya atau memang? Enggak semuanya anak Pekanbaru juga, tapi ya kenal. Kita kasih rute juga. Nanti kan kita ada operator kita nanti akan mengarahkan driver kita untuk memilih jalan yang lebih cepat. Berarti sudah ada operatornya, berarti lebih safety lagi ya, terutama untuk drivernya. Wah, luar biasa. Berarti ini hanya tentang belum ke aplikasinya. Dan kita memang sekarang fokusnya ke offline dulu. Tapi nanti kalaupun seandainya ada online, offline kita nggak tinggalkan. Karena segmen offline ini banyak sebetulnya. Benar. Itu tadi, tidak semua warga Indonesia ini sudah melek teknologi. Ada yang punya handphone tapi tidak pandai, apalagi menentukan titik. Kemudian nanti itu kan repot ya. Iya, ada yang pakai isi lagi, ulang lagi. Itu agak memang akan agak sedikit merepotkan, ditambah lagi kita harus mengulang memesan terus. Tapi kalau udah seperti kita kan tinggal nggak perlu ngulang-ulang lagi gitu, tinggal panggil ke rumah udah selesai. Tinggal cukup sekali aja Bang, yang kemarin ya Bang, antar ke sini ya Bang, antar ke sini ya. Masya Allah, udah itu selesai urusan. Benar. Tadi kalau berkembang lebih gede nanti bisa seperti itu masih sistemnya Bang? Insya Allah masih. Ya, tidak. Sistemnya sistem operator aja nanti. Ya, berarti by operator ya. Dan ini sekali lagi untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan dan amanahnya akan lebih bisa kita pegang gitu ya. Kita break lagi. Ini saya nggak nyangka waktunya dibatas-batasi ini, tapi memang karena menjelang berbuka ya, dan
kabar ini juga ingin saya, teman-teman yang udah nonton acara Ramadan Ceria yang episode Riau Kurir ini boleh di-share, di-reshare lagi, terutama yang melihat dari Facebook dan juga website kita, boleh di-reshare supaya bisa dilihat oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, terutama yang di pelosok-pelosok yang membutuhkan jasa kurir.